Halo, perkenalkan saya Wilhelmina Haryawan dengan NIM 231110244464, mahasiswa program studi Teknik Geologi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses analisis stabilitas lereng pada kegiatan pertambangan sebagai tugas akhir dari praktikum geologi teknik. Analisis stabilitas lereng sendiri merupakan aspek yang sangat penting dalam perencanaan dan operasi pertambangan, khususnya pada tambang terbuka. Lereng yang tidak stabil dapat menimbulkan longsor yang berisiko terhadap keselamatan pekerja, peralatan, serta keberlangsungan operasi tambang. Secara geologi teknik, stabilitas lereng dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain sifat mekanik material, batuan atau tanah, kondisi geologi struktur dan bidang diskontinuitas, geometri lereng, serta pengaruh air tanah. Hubungan antara gaya penahan dan gaya penggerak pada lereng dinyatakan dalam nilai faktor keamanan atau safety factor. Pada analisis lereng ini, faktor keamanan digunakan sebagai parameter utama untuk menilai aspek suatu lereng dalam kondisi stabil, kritis, atau tidak stabil. Semakin besar nilai faktor keamanan, maka kondisi lereng semakin aman. Dalam video ini akan dilakukan analisis stabilitas lereng dengan 3 skenario, yaitu yang pertama penambangan turun 5 meter, penambangan turun 10 meter, dan penambangan turun 20 meter. Selanjutnya kita langsung saja membuka aplikasinya. Di sini kita menggunakan aplikasi ini. Kemudian kita masuk di file, kemudian kita import. Karena kebetulan data yang kita dapat adalah DXP, kita buka di DXP, kemudian di external boundary, pilih import. Kita akan memulai dari turun 5 meter. Kemudian kita import lagi, kita masukkan material boundary, kemudian import, kemudian kita masuki yang turun 5 juga. Kemudian pada properties kita masuki given materials, di mana data yang kita gunakan ini berasal dari ini tabel yang ada di sini, di mana soil memiliki unit weight-nya 17, terus kohesinya 50 dan P-nya 26. Kemudian kita kembali ke sini. Material 1 kita ganti jadi top.
Jangan lupa warnanya diganti dan nilai unit weight-nya, kohesinya, dan V-nya dimasuki semua. Kemudian jika data dari tabel ini sudah kita masukkan semua ke Define Material Properties, kita bisa langsung oke. Dan jika hasilnya seperti ini, kita bisa buka lagi di Properties, di Assessing Properties. Di sini akan muncul tabel di sisi kiri ataupun kanan. Kita bisa pilih ditambahkan di masing-masing tiap lapisan batuan. Sini siltstone, ada clean sand, ini dia di sini. Kemudian ada koal, maaf koalnya belum diganti warna. Bisa buka lagi di sini koal, oke. Properties assessing through koal. Kemudian di clay sands-nya bisa ditambahkan, bisa disesuaikan. Untuk datanya dia akan muncul setelah itu seperti ini. Kemudian kita masuk di surface, kemudian add grid, kita bisa tarik garis sini. Untuk interval X-nya kita bisa buat 40 dan Y-nya 10. Kemudian masuk di analisis, project setting. Karena kita akan membuat bidang gelincir dari kanan ke kiri, kita bisa pilih right to left. Kemudian di data outputnya kita maksimum. Kemudian metodenya di sini ada bishop sama jambu. Kemudian bisa pilih yang GLE. Oke. Kemudian analis, kita compute. Nah, datanya bisa disimpan. Tuh. Kemudian datanya bisa disimpan. Kemudian masuk lagi di analis, kemudian di interpret. Nah, di sini kita akan mendapatkan nilai kestabilitas lerengnya, yaitu safety faktornya adalah 1,714. Kemudian di sini juga kita bisa menambahkan query-nya jika memang membutuhkan. Di sini lereng ini. Kemudian data yang ini bisa kita simpan, file, export, kemudian export image. Sini kita bisa buat nama filenya tuh. Kemudian disimpan. Kemudian kita dapat lanjut ke penambangan turun selanjutnya, yaitu adalah penambangan turun
10 meter. Sama, buka file, kemudian import data, import, kemudian masukkan yang turun 10. Kemudian file lagi, import material boundary, dalam geologi teknik dan pertambangan, faktor keamanan atau safety factor lebih dari 1,3 merupakan tergolong lereng yang stabil atau aman. Kemudian faktor keamanan 1,1 sampai 1,3 tergolong lereng yang kritis, dan jika faktor keamanan kurang dari 1,1 maka lereng termasuk tidak stabil. Kemudian dari data yang kita dapat dalam analisis stabilitas lereng berdasarkan skenario penambangan turun 5 meter, penambangan turun 10 meter, dan penambangan turun 20 meter adalah seperti data berikut ini, di mana dari penambangan turun 5 meter ke penambangan turun 10 meter itu tidak terlalu memiliki perbedaan faktor safety yang signifikan dibandingkan dengan penambangan turun 20 meter. Namun dapat disimpulkan bahwa analisis stabilitas lereng yang dilakukan pada skenario penambangan turun 5 meter, 10 meter, dan 20 meter menunjukkan faktor keamanan di atas 1,3, di mana nilai tersebut menunjukkan bahwa lereng berada pada kondisi stabil dan aman secara geologi teknik.
Meskipun seluruh skenario menunjukkan kondisi yang aman, hasil analisis memperlihatkan adanya kecenderungan perubahan nilai faktor keamanan seiring bertambahnya kedalaman penambangan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pendalaman penambangan tetap memberikan pengaruh terhadap kestabilitas lereng, sehingga pengendalian geometri, lereng, dan penentuan kondisi geoteknik tetap diperlukan untuk menjaga keamanan lereng pada penambangan selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Selamat malam.